Kemudian surga, di dalam hadis Bukhari, tanahnya. Kata Nabi SAW, tanah surga itu terdiri dari permata-permata yang terdiri dari lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' ini batu-batu permata dari lautan. Saya tidak bisa gambarkan seperti apa, tapi ini batu, kalau di Jazirah Arab terkenal sekali, dan Al-Quran surah Rahman menyebutkan itu. Lu'lu' wal marjan itu adalah batu-batu yang sangat bagus. Riwayat lain menerjemahkan berbahasa Indonesia adalah mutiara-mutiara yang Allah kasih jadi tanahnya. Dan tanahnya itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Pohon-pohon yang ada di sana, kata Nabi SAW, surga dipenuhi dengan pohon, dan setiap orang mukmin memiliki istana. Setiap orang mukmin memiliki minimal ukuran istananya adalah, kalau dia jalan dari awal tanah istananya sampai ujungnya, dia harus menempuh jarak 40 tahun. Dan setiap orang beriman bisa punya istana ribuan, bahkan jutaan istana di surga, bukan satu dua. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita anggap dari dunia ini, kalau kita di Indonesia secara khusus, kalau misalnya saya punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di Surabaya, punya villa di Puncak, sudah merasa bangga punya beberapa rumah, gitu kan? Dan itu memang butuh ekstra biaya, punya ekstra waktu untuk membagi. Di surga kita punya banyak penuh, tapi bukan kita yang urus. Ada dayang-dayangnya sudah disiapkan, ada wildanun mukhalladun namanya. Ada laki-laki yang tampan-tampan, membawa nampan-nampan dengan siap minuman-minuman dan merawat surga itu. Ada bidadari-bidadari yang selalu mendampingi para ahli surga, yang dekat dengan pohon-pohon buah-buahan, dan mereka siap melayani para ahli surga. Istana yang tidak bisa dibayangkan dan sangat banyak. Karena hadis Nabi SAW mengatakan, setiap kali orang ke masjid, dapat satu istana. Pulang dari masjid ke rumahnya satu istana. Bersatu hari kita bisa dapat 10 istana. Hadis Nabi SAW mengatakan, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan istana di surga. Hadis yang lain dikatakan, jadi banyak pintu menuju istana-istana surga ini, gitu kan? Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi sebesar cakaran kaki burung di tanah, burung. Kemudian surga, di dalam hadis Bukhari, tanahnya. Kata Nabi SAW, tanah surga itu terdiri dari permata-permata, gitu kan? Yang terdiri dari lu'lu' dan marjan. Jadi lu'lu' ini batu-batu permata dari lautan. Saya tidak bisa gambarkan seperti apa, tapi ini batu, kalau di Jazirah Arab terkenal sekali, dan Al-Quran surah Rahman menyebutkan itu. Lu'lu' wal marjan itu adalah batu-batu yang sangat bagus. Riwayat lain menerjemahkan berbahasa Indonesia adalah mutiara-mutiara yang Allah kasih jadi tanahnya. Dan tanahnya itu mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Pohon-pohon yang ada di sana, kata Nabi SAW, surga dipenuhi dengan pohon, dan setiap orang mukmin memiliki istana. Setiap orang mukmin memiliki minimal ukuran istananya adalah, kalau dia jalan dari awal tanah istananya sampai ujungnya, dia harus menempuh jarak 40 tahun. Dan setiap orang beriman bisa punya istana ribuan, bahkan jutaan istana di surga, bukan satu dua. Kalau kita kadang-kadang di Indonesia ini, kalau kita anggap dari dunia ini, kalau kita di Indonesia secara khusus, kalau misalnya saya punya rumah di Jakarta, punya rumah di Bandung, punya rumah di Surabaya, punya villa di Puncak, sudah merasa bangga punya beberapa rumah, gitu kan? Dan itu memang butuh ekstra biaya, punya ekstra waktu untuk membagi. Di surga kita punya banyak penuh, tapi bukan kita yang urus. Ada dayang-dayangnya sudah disiapkan, ada wildanun mukhalladun namanya. Ada laki-laki yang tampan-tampan, membawa nampan-nampan dengan siap minuman-minuman dan merawat surga itu.